Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih teman-teman sudah meminta saya untuk bukan menyikapi ya. Sedikitlah kita berdiskusi membahas tentang apa yang mereka laksanakan kemarin. Yang harus saya garis bawahi pada teman-teman semua adalah yang pertama, saya tidak menilai hasil daripada yang mereka laksanakan yang katanya namanya kongres. Tapi saya coba melihat, kebetulan saya beberapa kali mengikuti kongres, ya kan, apa yang dilakukan itu sebetulnya seaspiratif tidak dengan apa yang dia sampaikan, yang mereka sampaikan sebelum melaksanakan yang mereka katakan kongres kemarin. Itu yang harus dipahami, saya tidak menilai hasil. Karena apa? Dari beberapa hari sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa tim saya selaku tim pemenangan Irfan Adriansyah tidak ikut di dalam perhelatan kongres yang mereka katakan. Jadi teman-teman, seperti sama-sama kita mendengarkan, mungkin kawan-kawan juga mendengarkan, saya menonton lewat YouTube karena tidak menjadi bagian daripada itu, bahwa peserta atau notaris yang punya hak pilih berdasarkan hasil atau keputusan tim sertifikasi yang saya catat adalah 16.874. 16.000. Kalau salah tolong dikoreksi karena teman-teman yang ada di dalam, ya kan. Itu sebetulnya sangat membanggakan. Saya melihat sungguh bagusnya tata laksana pelaksanaan itu, sehingga aspirasi kawan-kawan itu yang ikut sampai 16.874 itu yang saya catat, ya kan? Sesuai dengan apa yang menjadi isi mereka, memberikan hak-hak kepada anggota untuk bisa melaksanakan hak konstitusinya, yaitu memilih calon ketua umum dan calon bakal ketua umum. Namun begitu saya mendengarkan penjelasan terakhir sebelum dibuka hasil perhitungan itu, ternyata penjelasan dari perwakilan Kominfo itu mengatakan bahwa ada pendaftaran yang melampaui setelah tanggal 27 Agustus, kalau nggak salah begitu ya, kawan-kawan ya. Sehingga hak pilihnya teman-teman itu dihilangkan, ya kan? Nah, ini yang saya mau kritisi yang pertama, ya kan? Karena apa? Mereka yang membuat aplikasi. Saya tahu pendaftaran itu aplikasinya bukan dari aplikasi yang dibuat di luar daripada teman-teman di INI. Ya kan? Mereka yang menyampaikan kepada anggota, ayo mendaftar. Bahkan saya dengar ada promosi di Citos, ada promosi di tempat-tempat lain, bahkan juga di Pengda-Pengda dan segala macam, ya kan? Nah, itu yang harus di clearance dulu, itu yang harus di teman-teman evaluasi lagi, bahwa pendaftaran itu dilakukan oleh mereka, apakah memang itu mereka sengaja melebihi dari tanggal 27 atau memang mereka batasi tanggal 27. Ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai hak pilih kawan-kawan yang sudah merespon dengan mendaftar itu hilang. Nah, dengan hilang itu kan berarti di sini ada satu, apa kalau saya bilang, yang cocoknya bahasanya apa? Permainan atau pengkondisian gitu. Jadi tidak semarwah lagi yang selama ini digembar-gemborkan melaksanakan itu untuk memberikan hak konstitusi kepada anggota notaris yang jumlahnya sudah melebihi dari 18.000. Terdaftar 16.700. 874 itu angka yang sangat luar biasa. Yang mestinya semua orang juga memberikan prestasi dan applause terhadap apa yang telah terjadi pada saat itu. Jadi itu kritisi saya pertama. Yang kedua,
Saya yakin dan saya paham Pak Dirjen dalam suratnya tanggal 18 Agustus itu juga mencanangkan hal e-voting ini atau iVoting ini, ya kan? Semarwah untuk memberikan kemudahan, semarwah untuk memberikan kenyamanan dan memberikan hak-hak anggota itu dalam pemilihan. Diarahkannya ke Kominfo itu juga bukannya tanpa ada satu pemikiran yang dalam, bukannya tanpa ada satu kajian. Tentunya Pak Dirjen memutuskan itu dengan kajian dan pemikiran yang sangat dalam. Persoalannya adalah bukan di aplikasi tata cara pemilihannya. Saya yakin dan saya percaya 100% Kominfo tidak akan menyelewengkan. Kominfo tidak akan bermain-main di aplikasi itu karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang memang mempunyai kewenangan untuk itu. Apalagi dijagain oleh BSSN. Dua lembaga negara ini yang memang saling berkolaborasi sehingga memang itu bisa dipercaya. Dari pertama, dari dulu, dari digembar-gemborkannya pemilihan secara elektronik ini dan apapun namanya, kami sudah menyampaikan bahwa proses penginputan data anggota untuk memberikan hak pilihnya ini yang kami ragukan. Karena ini dilakukan oleh kawan-kawan kita sendiri yang notabene adalah bagian daripada salah satu baca ketum. Tidak netral lagi berdiri sebagai pengurus pusat, tapi sudah bagian daripada tim ses. Kalau kita ingat sekali lagi hasil keputusan Prakongres di Kampar dalam menjaga netralitas, teman-teman di sana sudah menggarisbawahi dan menetapkan dan disetujui bahwa penunjukan vendor itu harus dilakukan bersama-sama. Gunanya untuk apa? Untuk bisa saling kita mengawasi. Gak cukup dengan tim pengawas yang 11 orang yang hanya duduk rapat-rapat melalui Zoom, tidak pernah melihat bagaimana perkembangan teman-teman di daerah maupun di wilayah. Sehingga input yang dikelola oleh mereka sendiri itu adalah diatur oleh mereka sendiri. Terbukti banyak laporan kepada kami, kepada saya, banyak kawan-kawan yang tidak terdaftar atau namanya hilang. Nah, ini yang menjadi konsen kita bahwa pemilihan yang sudah disarankan sama Pak Dirjen itu sangat bagus dan baik sekali, tapi kita juga tetap konsen untuk tetap merubah ketentuan dan aturan di dalam statuta kita, dalam anggaran dasar dan rumah tangga, supaya legalitas daripada pemilihan secara nasional dengan menggunakan elektronik atau internet ini itu bisa menjadi legalitas yang sama-sama bisa kita tanggung jawabkan. Lalu saya mendengar juga pidato dari Ibu Ketua Umum periode 2019-2022 pada saat itu. Dia menyatakan bahwa kita yang paling berani melaksanakan ini dengan cara internet voting, ya kan, bahwa kita menunjukkan kepada pemerintah, ya kan, seandainya ini semua dikelola dengan baik, dengan berpikiran betul-betul untuk kepentingan anggota, ya kan, maka kepercayaan anggota untuk mau menggunakan hak pilihnya tentunya tidak hanya 10% seperti yang kita sudah saksikan bersama-sama. Atas dasar anggota sudah melebihi dari 17.000 bahkan sampai 20.000, maka dilaksanakan pemilihan seperti ini dan ternyata responsif penyertaan anggota dalam pemilihan ini tidak melebihi daripada 10%. Saya pikir tujuan dan sasaran itu tidak tercapai. Begitu menggebu-gebunya Ibu Ketua Umum pada saat itu menyampaikan, kami yang berani, kami yang bisa memberikan contoh melaksanakan pemilihan secara elektronik. Tapi sekali lagi, semua yang menonton dan menyaksikan itu seluruh Indonesia, tidak hanya notaris, merasa kecewa dengan pengelolaan data input yang 16.874 itu. Nah, salah satu penyebabnya apa? Salah satu penyebabnya adalah tidak dijalankannya surat Pak Dirjen tanggal 18 Agustus tahun 2023 yang mana
sudah digarisbawahi bahwa kepanitiaan EC, OC, 3 tim harus dilaksanakan secara bersama-sama. Pak Dirjen menuliskan itu di dalam suratnya dengan maksud dan makna supaya kongres ini dapat dipercaya, dapat memberikan satu keyakinan kepada 20.000 anggota. Ini adalah satu proses konsolidasi organisasi untuk pemilihan ketua umum yang baru. Tapi dengan tidak dijalankannya itu, saya melihat ada ketidakpercayaan daripada anggota kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia periode tahun 2019-2022. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan, tidak sedikit pemikiran yang dikeluarkan. Apabila teman-teman saya di sana mau membagi sedikit persoalan itu di dalam kebersamaan, dalam kepanitiaan, saya yakin kepercayaan anggota akan timbul kembali. Saya yakin organisasi ini akan kembali gemilang seperti beberapa tahun lalu. Itu yang harus kita sama-sama bangun sebetulnya. Itu yang harus sama-sama kita bisa pahami, bahwa organisasi ini bukan hanya milik segelintir orang. Bahwa organisasi ini harus melibatkan semua banyak orang. Banyak orang-orang pintar di sana. Tapi mungkin tidak semua orang itu tahu dan memahami bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada anggota supaya anggota bisa lebih menggunakan hak pilihnya dalam proses yang memang harusnya kemarin itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi itu teman-teman yang saya sampaikan kepada kawan-kawan. Kami tetap tidak membicarakan masalah hasil daripada kongres itu. Kami tetap tidak mengakui hasil kongres itu, karena dari pertama kami tidak ikut dan tidak masuk ke dalam proses itu, karena memang tidak dilakukannya pembentukan panitia secara bersama-sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo selaku Dirjen AU Kementerian Hukum Republik Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bang, ya. Boleh tanya Bang. Jadi tegasnya itu dengan minimnya peserta ini menandakan ada ketidakpercayaan dari notaris di Indonesia terhadap Kongres INI 24, begitu Bang ya? Sepertinya seperti itu. Karena kalau seandainya teman-teman notaris atau anggota INI itu mereka memberikan satu kepercayaan penuh terhadap kongres itu, maka saya yakin tidak hanya 16.874. Mungkin berapa terdaftar notaris yang ada di Indonesia sekarang? Karena katanya presidium menjelaskan itu bisa memilih sambil tiduran, sambil kerja, ya kan? Sambil di mall, sambil di mana, pas segala macam. Ini kan semua kemudahan-kemudahan yang diberikan. Tapi persoalan kepercayaan untuk memberikan satu hak suaranya di dalam proses ini itu tidak ada. Ya, mohon maaf, ya kan? Berarti kepengurusan periode yang masih berjalan, yang mereka masih berjalan kemarin, yang seharusnya sudah berakhir, itu nilai anggota sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang harus mereka taati. Itu saya berpendapat seperti itu. Yang lain boleh berpendapat lain, ya kan? Silakan teman-teman mengejar pendapat yang lain. Umum. Ya. Dari hasil e-vote nasional semalam, mungkin dari P25 atau dalam hal ini Pangmu ya, melakukan verifikasi. Ada jalan yang ditempuh mungkin untuk hasil. Hasil. Ya. Nah, maksudnya saya udah bilang saya nggak bicara hasil. Oh sorry bukan hasil. Maksudnya Kongres menanggapi Kongres tadi itu. Selanjutnya berarti kan intinya kan tidak mengakui hasil tersebut ya. Tidak mengakui Kongres. Tidak mengakui Kongres ya. Iya. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kami nggak perlu melakukan apa-apa. Oke, siap. Ya kan? Jadi nggak perlu melakukan upaya hukum, protes apa segala macam. Karena itu sudah dia tetap melaksanakan dan memaksakan itu berjalan. Sementara sebelumnya kami sudah mengingatkan, ya kan? Ayo jangan pakai surat Dirjen 147. Iya. Kan jelas kemarin dalam sambutannya. Karena surat Dirjen
tanggal 3 Maret nomor 147 tersebutlah, ya kan, yang memastikan untuk melakukan voting, tapi kan ada tanggal 18 Agustus. Iya. Di mana ada ketentuan dan aturan baru yang disampaikan, maka ketentuan dan aturan yang lama itu sudah tidak berlaku. Kan gitu. Ya kan? Bang Umu, kalau tidak mengakui tidak mengakui adanya kongres ya, artinya itu akibat hukumnya apa, Pak? Ya tidak ada apa-apa. Misalkan mengakui akibat hukum bisa aja kan tidak mengakui apa hasil dari kongres itu sendiri. Betul. Saya anggap tidak ada apa-apa selama ini. Periode yang lalu juga toh sudah dimisioner, sudah berakhir. Jelasnya tidak ada apa-apa itu tidak ada ketua yang baru segala rupa dong. Betul. Ya kan? Akibat hukumnya. Dan itu juga sudah kita komunikasikan. Saya berterima kasih dan sangat menjunjung tinggi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dirjen karena sudah mengeluarkan surat tanggal 18 Agustus tersebut, dan juga beliau menunjukkan dengan tidak adanya satu pejabat pun yang hadir di sana. Itu kan tanda-tanda yang harus kita lihat. Ya kan? Komitmen mengeluarkan surat itu penuh dengan rasa tanggung jawab, harus diimbangi dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dan itu sudah ditunjukkan dengan tidak hadir, ya kan? Ya saya tidak harus mengatakan ini bukan pendapat Pak Dirjen, ya kan? Tapi kami melihat ketidakhadiran itu adalah bukti komitmen dengan surat beliau tanggal 18 Agustus. Dan saya yakin beliau juga sudah menyampaikan kepada kawan-kawan yang melaksanakan itu, buat panitia bersama. Ternyata enggak juga. Surat tanggal 18 itu resmi dikeluarkan, dan saya tahu, saya mendapat laporan disampaikan secara langsung oleh Pak Dirjen, dibacakan oleh Pak Dirjen kepada PPINI 2019-2022 dan perwakilan 25 Penguil. Jadi surat itu nggak main-main. Terus selanjutnya dari P25 ke depan apa rencana dengan melihat prosesi yang demikian? Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, ya kita harus KLB. 25 Penguil melebihi 2/3 jumlah Penguil yang ada di Indonesia, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan KLB. Kalau kemarin di dalam ketentuannya harus meminta izin atau meminta kepada PP melaksanakan kongres, KLB, ya kan? Sekarang karena mereka sudah melaksanakan kongres, maka nggak perlu pakai lagi izin atau meminta. Tapi ingat, dalam surat Pak Dirjen itu tetap mengisyaratkan kongres atau KLB, kongres ditulis dalam surat itu, karena kongres sudah berjalan, maka yang akan datang adalah KLB, ya kan? Harus menyertakan, harus dilakukan bersama-sama. Saya sudah komunikasi dengan para pimpinan P25, tetap kami akan ajak mereka. Kami akan ajak kepemimpinan Ibu Yolita yang untuk melaksanakan, bukan yang baru. Saya nggak bicara hasil, ya kan? Saya bicara periode 2019-2022. Untuk bersama-sama, ayo dengan Penguil-Penguil kita melaksanakan kongres luar biasa yang waktu dan tentunya nanti akan kita komunikasikan dengan pihak Kemenkumham. Sehingga disitulah kita menunjukkan bahwa kita melaksanakan agenda organisasi ini, agenda perkumpulan INI ini betul-betul nawaitunya untuk kepentingan semua pihak, betul-betul niatnya untuk kepentingan semua para stakeholder, ya kan? Yang dijaga sama kami selama ini adalah INI sebagai satu-satunya wadah yang kita hormatin dan kita hargai sebagai satu landasan hukum. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya mendengar beberapa hari menjelang pelaksanaan kongres yang mereka bikin kemarin itu, kita melaksanakan kongres berdasarkan anggaran dasar rumah tangga. Jelaskan kepada saya dasarnya apa anggaran dasar dan rumah tangga yang kalian bikin. Link untuk dibukanya peserta kongresnya pun tidak ada. Yang saya dengar hanya orang-orang yang dipilih aja yang diundang melalui email untuk datang ke kongres, ya kan, dengan berbayar sebesar
1.500.000. Apakah hanya segelintir orang? Pemilihan boleh pakai sistem seperti itu setelah kita menyesuaikan anggaran dasar dan rumah tangga kita. Lalu apakah teman-teman untuk hadir di dalam kongres terus harus dilarang? Disimpan, hanya dipilih-pilih doang. Untuk dan atas nama anggota. Anggota itu 20.000. Jadi nggak ada lagi itu dasar-dasar pemikiran yang dia bilang untuk transparansi demi keadilan dan demi lain-lain. Ini semua sudah sama-sama kita tonton. Yang nonton itu bukan hanya notaris. Seluruh Indonesia nonton, bahkan dari profesi-profesi lain. Dan sambutan-sambutan yang disampaikan, statement-statement yang disampaikan, sudah nggak ada lagi marwah kita selaku pejabat umum, selaku notaris. Jadi sekali lagi saya menyampaikan, saya nggak bicara hasil karena kongresnya memang kita, tapi kita berdiskusi melihat yang, dan saya tonton kemarin dari luar yang dia katakan bahwa diputuskan oleh tim sertifikasi anggota yang punya hak pilih adalah 16.874. Lalu ada yang dieliminir nama-namanya berdasarkan sambutan atau statement dari ibu siapa namanya itu? Marta. Ibu Marta, ya kan, bahwa ada nama-nama yang tidak bisa diberikan hak pilihnya karena pendaftarannya lebih dari tanggal 27 Agustus. Saya berpatokan kalau saya ikut di kongres itu, ya kan, kalau saya mengakui kongres itu, yang lebih sah itu adalah hasil rapat keputusan tim sertifikasi 16.874. Kalaupun misalnya dari 16.874 anggota notaris yang terhimpun di dalam Ikatan Notaris Indonesia itu yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.800, maka sisanya itu adalah orang kami, orangnya Irfan. Karena dilihat tidak ada gambar Irfan di situ, maka dia tidak memilih. Itu asumsi kami, ya kan? Maka kalau kami ikut sebetulnya ya itulah pemenangnya adalah kami. Kalau 1.607 sekian dikurangin 1.800 berarti kurang 1.500-an. Maaf, 15.000. Saya berterima kasih kepada 15.000 loyalisnya Irfan Adriansah, ya kan, yang tidak menggunakan hak pilihnya di sana. Nanti kita akan sama-sama melaksanakan KLB. KLB itu selain menjalankan roda organisasi, konsolidasi, kita juga bersilaturahmi, saling berkangen-kangenan untuk membangun satu komunikasi yang lebih baik, ya kan? Karena kongres itu adalah rapat anggota. Karena kongres itu adalah forumnya kita bersilaturahmi. Karena kongres itu tidak semata-mata untuk pemilihan ketua. Kongres bagian daripada agenda organisasi yang menjadi hak seluruh anggota. Ada lagi teman-teman? Ya, silakan. Pak, itu agenda KLB saat ini itu bisa terlaksana nanti. Apakah dalam pemilihan ketua umum nanti itu akan tetap melibatkan 5 baca ketum? Oh, pasti. Karena yang ketiga ini kan sudah masuk kemarin kongres. Kami kan kembali lagi saya bilang tadi, kita tidak menganggap itu ada. Berarti kita menganggap hasil prakongres di Kampar yang sudah menetapkan 5 baca ketum, yang sudah menetapkan 8 baca DKP, ya semuanya pasti akan diajak. Tidak ada yang sudah dikirim undangan untuk ikut kongres 10 menit, 15 menit kemudian terus dianulir lagi. Mohon maaf, ya kan? Karena Anda tidak terdaftar maka Anda tidak jejak digital ada kok semua. Kita tahu begitu DPT dan hasil itu diumumkan sekian nama siapa si A si B si C ada. Terus beberapa jam kemudian nama itu hilang. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita juga tidak mengakui proses itu. Ya kan? Pak, statement Bapak kan tadi bilang bahwa yang 15.000 itu yang mendukung Irfan tuh ya. Betul. Ya. Dalam konteks itu saya tanya apakah ketika ada PJ Jawa Tengah menyatakan bahwa P25 menghasut
para anggota, apakah itu bagian dari Kami nggak ada menghubungi siapa-siapa, ya kan? Yang memberikan promosi untuk mendaftar, yang memberikan promosi pilihlah si A, pilihlah si B, ada Irfan melakukan itu dalam menjelang kongres kemarin. Nggak ada, karena kami sudah yakin loyalis Irfan, pemilih Irfan itu sudah bisa memilih dengan matang, sudah bisa menilai dengan baik, ya kan? Mana yang harus dia ikuti, mana yang enggak. Silakan buktikan kalau memang kami membujuk mereka untuk tidak memilih. Mungkin mereka melihat dan membuka aplikasi itu nggak ada di situ wajahnya Pak Irfan, ya kan? Maka dia urungkan nilainya, kan gitu, ya kan? Itu namanya loyalis. artinya dalam momen ini juga Bapak mengklarifikasi bahwa pernyataan itu bohong ya Pak? Saya belum dengar ada pernyataan itu, baru dengar dari Anda, ya kan? Tapi kalau memang pernyataan itu, saya pastikan bahwa itu tidak ada, ya kan? Kami kemarin itu kumpul-kumpul sama P25, beberapa yang datang kemari, ya kita ngobrol, kita diskusi, ya kan? Kita nonton apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Untuk apa? Untuk di KLB nanti juga kami akan mengevaluasi supaya kelemahan-kelemahan itu tidak kami lakukan. Itulah kita saling belajar. Itulah kita saling memberikan masukan dan saling mengisi. Bukan saling membenci, bukan saling menghujat. Ya kan? Sampaikan walaupun itu pahit dengan senyum, dengan satu niat baik bahwa kita ini adalah bersaudara, kita ini adalah satu profesi. Bang, jadi tadi abang katakan bahwa pelaksanaan KLB tetap akan mengajak dari PPINI 2019-2022. Betul. Seandainya mereka menolak, KLB ini tetap akan berjalan. 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 Kemudian akan tetap. Pak akan Dirjen memilih- dalam suratnya mengisyaratkan di poin 4 seperti itu. Ya kan? Dan kami sangat menghargai dan patuh dan menghormati Pak Dirjen. Nah, Bang, oke. Bahwa Pak Dirjen itu mempunyai pemikiran untuk bagaimana supaya IN ini tidak pecah menjadi satu wadah. Oke, kalau berjalan berarti ada pemilihan ketua nanti kan? Ya, di pasti dalam dong. KLB. Berarti ada dualisme dong Bang di notaris ini sendiri. Loh. Gimana menurut Abang? Gimana harus ada dualisme? Yang mereka kan merasa benar begitu. Ya itu kan proses mereka. Yang jelas kita lihat siapa yang mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Kan gitu. Mau dia bikin sebesar apapun kalau legalitasnya tidak didapetin ya nggak ada apa-apa. Begitu juga KLB. Tidak mengikuti proses apa yang dituliskan dalam surat 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen, pasti juga tidak akan diberikan legalitas. Beliau itu berpikir untuk kepentingan notaris. Beliau itu berpikir buat INI. Karena INI adalah tempat berkumpulnya para notaris. Karena notaris adalah membantu sebagian daripada tugas-tugas pemerintah dalam hal perdataan. Artinya legalitas itu adanya pengakuan dari pemerintah. Itu paling penting. Kalau anggota aja sudah tidak mengakui yang 20.000, hanya 1.800 doang, apalagi pemerintah. Sampai pada hari Kamis kemarin ada komunikasi sama Dirjen Pak? Wah, masa saya harus buka di sini sih? Ya kan? Iya. Nanti saya bisikin lah. Untuk KLB sendiri kira-kira waktunya kapan, mengingat mereka pasca Sekali lagi saya dilantik bilang, kan 30 hari. tetap setelah kami ini. akan membangun komunikasi dengan Pak Dirjen. Nggak bisa P25 juga jalan sendiri. Ya kan, legalitas itu beliau yang mengeluarkan. Berarti secepatnya Iya. atau bagaimana? Kalau Pak Dirjen bilang 2 minggu lagi, 2 minggu kita laksanakan. Mantap. Ya kan? Kenapa harus takut? Kita semua ini aktivis kok. Artinya di surat Dirjen juga kan jangan terlalu lama kan. Betul, betul. Tapi kan harus ada proses. Proses yang mungkin harus kita lalui yang paling penting adalah mengajak Bang TF untuk ikut di dalam KLB, mengajak Bang Ruli, mengajak Bang Oti, ya kan? Mbak Bu. Oti, Pak. Hah? Mbak Oti. bukan Mbak Oti, Ya, tadi Bang Ruli. Tadi Bang Oti. Oh ya maaf, Mbak Oti ya. Bang, ini kan nanti setelah mereka menyusun pengurusan anak itu kan pasti akan dilaporkan ke Dirjen, betul nggak, selayaknya seperti kongres? Itu kita nggak bicara hasil. Ya. Bukan, maksud saya korelasikan dengan pelaksanaan KLB yang juga akan melaporkan dengan Dirjen. Apakah harus menunggu? Apakah? Saya sambungkan dengan pelaksanaan KLB juga kan harus melaporkan kepada Dirjen. Ih, dalam waktu paling dekat. Begitu beliau katakan, ayo kita ketemu, ya pasti kita siap ketemu. Bapak,
nanti di KLB ini akan menggunakan sistem pemilihan seperti apa? Nanti tunggu petunjuk. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Di dalam anggaran dasarnya kan masih tertulisnya lah. Kalau nanti Pak Dirjen mengarahkan seperti apa, tentunya kan akan kita diskusikan. Supaya KLB itu legitimit, mendapatkan legalitas dari pemerintah. Oke? Berarti ikut KLB akan dilaksanakan di Jabar sesuai hasil kongres. Sesuai hasil Kongres Makassar. Ya. Artinya prosesnya sesuai Kampar, surat Dirjen, Ya. ya. Kita akan tidak menghilangkan, tidak menambah-nambah apa yang diinikan, tapi nanti pendapat Pak Dirjen akan kita diskusikan, kita carikan formulanya supaya apa yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya kembali lagi semua untuk kepentingan anggota. Closing terakhir. Closing statement. Oke. Closing statement. Terima kasih kepada 15.000 pendukung Irfan Ardiansah yang tidak memberikan hak pilihnya pada kemarin itu. Karena tidak ada wajah Pak Irfan di situ, karena Pak Irfan tidak ikut dalam kongres itu, kami bersama 25 Pengwil akan membuat kongres luar biasa sesuai dengan apa yang akan diberikan arahan oleh pemerintah, karena kita menyadari bahwa kita ini adalah menjalankan sebagian daripada tugas-tugas pemerintah. Begitu juga tunggu tanggalnya, tunggu waktunya. Silakan bersilaturahmi di dalam KLB. Kami terbuka untuk semua rekan-rekan, termasuk yang kemarin juga datang di acara di Tangerang. Kalau mau ikut bersama kami, insya Allah kami akan mengaspirasi semua keinginan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.